Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hamueti Anangguna, Prodi S1 Keperawatan. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya review tentang sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam keyakinan berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tetapi berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum penuh bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Sistem demokrasi di Indonesia. Dewasa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat di dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan yang kenegaraan. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Demokrasi telah diganti beberapa sistem politik dan demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu seperti totalitarian, otoritarian, monarki, absolut, rezim militer, dan kedokteran. Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaruan, dan pengujian yang terus-menerus. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi, demokrarit, berasal dari pengalaman kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan ceraitan yang berarti pemerintahan, jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Setelah itu mendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mendatangkan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Government of the people by the operated for the people. Gagasan konsep dasar demokrasi. Gagasan ini dimunculkan oleh Thomas Hobbes tahun 1958 dan tahun 1679 Johann Locke dengan mengutuskan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pimpinan tertinggal dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Bentuk aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok yang memimpin dan menjalankan untuk kepentingan rakyat yang banyak. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pimpinan tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligaki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Konsep dasar demokrasi. Pemerintahan republik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau petunjukan pimpinan negara. Petunjukan pimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk negara yang berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk pemerintahan yang monarki. Sedangkan bila penunjukan pimpinan negara berdasarkan pemilihan, maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem otoriter, absolut,
rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Konsep dasar demokrasi. Prinsip dari sistem politik demokrasi adalah pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. Pemerintahan konstitusional, pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, menghemat yang terbuka, pers yang bebas, menguasakan terhadap hak-hak yang minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak berhak, pengawasan terhadap administrasi negara, kebijaksanaan pemerintahan dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa pelaksanaan dari lembaga manapun, penempatan pejabatan pemerintah dengan merigid sistem, konstruksi undang-undang yang demokratis, menyelesaikan pengertian secara damai dan sukarela, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pengertian penguasa secara teratur, pengumuman pelaksanaan sedikit mungkin, penguasaan yang harmonis THD, keanekaragamaan, penekanan keadilan, menunjukkan ilmu pengetahuan, dan memperkuatkan penghormatan atas kebebasan. Ada dua dimensi utama demokrasi, yaitu yang pertama kompetensi yang bebas di antara para kandidat dan dua partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Demokrasi memiliki dua ciri utama, yakni yang pertama keadilan atau akuat dan kedua kebebasan atau freedom. Ada 5 ciri negara demokrasi, yakni yang pertama negara hukum, 2 pemerintah yang berada di bawah kontrol dan nyata masyarakat, 3 pemilihan umum yang bebas, 4 prinsip minoritas, dan 5 adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Negara hukum yang pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip minoritas, dan jaminan terhadap hak demokrasi. Institusi pemerintahan yang memperhatikan dan akuntabel, institusi provider dan pemilu yang bebas dan adil, prosedur yang menjamin akuntabilitas, dan pejabat republik yang dipilih maupun dipilih melalui pemilu. Pemilu bebas dan adil, partai politik yang demokrasi, hubungan sipil atau militer, transportasi dan akuntabilitas. Supremasi hukum, desentralisasi. Demokrasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedur rasal, pemilu legislatif, pemilu presiden, sehingga pilkada mendapatkan berlangsung dengan bebas, transparan, demokrasi, dan paling penting dalam suasana damai hak dan balansi antara lembaga-lembaga eksekutif dalam legislatif berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan bersangkutan jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Dibenahinya beberapa kelemahan dalam bentang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hukuman melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan akan menyerah perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya pembuatan itu meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum terdapat pada lepas dari perlindungan konsultasi dalam badan pribadian yang bebas. Kebebasan mendapatkan bersangkutan dengan kesadaran kewarganegaraan. Demokrasi yang menjamin anatomi daerah.
Berkomunikasi harus dijaga diri persaingan bebas tanpa membatas melalui peraturan undang-undangan. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengadilan tidak boleh mengurangi oleh siapapun, namun hakim wajib bertimbangan keadilan yang berkembang di masyarakat. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Perkembangan demokratis sejak tahun 1998 sampai proses penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses kondisi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi. Pemilihan umum melebihi demokratis, partai politik lebih mandiri, lembaga demokrasi lebih berfungsi, konsep trias politik 3 piliter, kekuasaan negara masing-masing bersifat otom, penuh dengan kebanggaan masyarakat. Sampai di sini video saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih.